Oke, apa kabar Kak? Gaptek. Alhamdulillah baik. Oh, Kak Herli gimana kabar? baik. Di Alhamdulillah. mana sekarang Kak posisi Kak? Sekarang di Indonesia. Udah di Indonesia ya. Resign udah 7 bulanan, Kak. Oh gitu. Alhamdulillah sudah. Heeh. Di kota apa ini Kak? Kalau sekarang di Majalengka. Sebelumnya pengalaman Oh, di Madinah 8 tahun, di luar Riyadh biasa. 5 bulan. Luar biasa, luar biasa. Oke, Wah, luar biasa. 8 tahun loh. Aduh, Alhamdulillah. Ya, 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 Tapi oke. sebelumnya 5 tahun, 5 tahun pertama itu pulang. Oh gitu. Heeh. Lalu lanjut lagi. Ya. Oke. Iya. Awal pendidikan saya memang dari S1 Keperawatan Unpad, Kak. Heeh. Di Bandung Saat ya. itu memang berpikir, ya Bandung, di Pati Ukur. Heeh. Sebenarnya kampus saya di Jatinangor, Kak, tapi pusatnya emang di Pati Ukur, Bandung. Oh, ya, ya, ya. Oke. Heeh. Jatinangor, Sumedang. Terus karena berpikirnya gimana ya, saat itu memang pengen ke luar negeri sih, Kak. Heeh. Nah, cari-cari info, sekiranya apa ya yang sesuai dengan kualifikasi yang saya punya. Heeh. Kebetulan kan maaf ya, saat itu saya memang sampai saat ini pun bahasa Inggris saya tuh saya akui pas-pasan. Oke, oke, Jadi oke. cari Heeh. tahu yang sekiranya tanpa perlu nilai IELTS. Oh, ya, 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 ya. Heeh. Terus? Seperti itu, Kak. Hmm. Pertimbangannya satu karena bahasa Inggris pas-pasan, yang Heeh. kedua saya kurang gimana ya, saat itu memang pengennya yang cepet. Saya Heeh. tahu setiap negara tuh punya persyaratan untuk ini ya, untuk penyetaraan, Heeh. ujian Heeh. kesetaraan Ya, perawat. Setiap negara tuh pasti ada gitu kan. ya. Saat itu saya pikir kalau ke Jepang harus bisa bahasa Jepang dong, hiragana, katakana, Iya, kanji. iya, Saya nggak iya, bisa iya. jujur, Kak. Heeh. Heeh. Belajar lagi dari nol, Iya. bener nggak? Heeh. Nah, Jerman harus bahasa Jerman. Iya, harus Nah, minimal jadi ya B1, udahlah apa ya B2. kira-kira yang sekiranya saya cepat. Heeh. Heeh. Nah, betul kan? Saat itu saya cari literasi gitu kan, saya kepoin Hmm. perawat-perawat yang memang sudah ke luar negeri, Kak, jujur ya. Heeh. Jadi dapat tuh poinnya, oke, dengan keterbatasan saya nggak mau belajar bahasa lagi yang jelimet gitu ya. Saya pengennya ya udah ujian-ujian tapi pakai bahasa Inggris. Heeh. Ketemulah Arab Arab Saudi saat Saudi. itu yang saya pikir, Heeh. ya yang saya pikir jujur ya kak ya, saya masuk nih gampang nih gitu loh. Heeh. Hanya perlu ujian dan ujian kesetaraannya pun bahasa Inggris. Nggak ada kewajiban saya untuk bisa bahasa Heeh. Arab gitu kak. Oke, memang Seperti bahasa itu sih awalnya, bahasa dari awal utamanya kuliah ya. sampai apa ujungnya. Bahasa utama di Jadi sana Inggris walaupun berarti ya. di Arab pakai bahasa Inggris, Heeh. kita untuk interaksi dengan sesama nakes itu Heeh. bahasa Inggris. Jadi nggak ada kewajiban bahasa Arab. Oke, itu enaknya Gitu, kalau Kak. di sana ya. Kalau ke pasiennya, Enaknya seperti itu, heeh. jujur. Jadi buat teman-teman juga itu tergantung, Kak. Bergantungnya gini maksudnya. Eh, kan pasien itu ada yang memang bisa, ada yang memang Heeh. terbatas bisa hanya bahasa Arab gitu. Ada yang Heeh. bisa bahasa Inggris, ada yang memang mentok bahasa Arab gitu kan. Heeh. Seperti misalnya untuk wilayah Riyadh dan Jeddah itu Hmm. mayoritas penduduknya bisa bahasa Inggris aktif ya. Oke. Itu mungkin enaknya kalau kita interaksi dengan penduduk sana gitu. Cuman kalau untuk wilayah selain itu setahu saya sampai saat ini ya itu masyarakatnya memang masih bahasa Arab Heeh. mayoritas itu. Iya, bahasa asli Namun sana tidak ya. ada kewajiban bagi kita, Mm-mm. nggak ada kewajiban karena kita interaksinya dengan dokter aja kan. Iya. Seperti itu Kak. Berarti dulu ke Arab Saudinya itu, Mungkin saya juga jujur. gimana, gimana? Gimana Kak? Berarti dulu waktu ke Arab Saudinya itu Ya, eh, cari info sendiri ya, bukan kerjasama dari kampus gitu ya? enggak Kak. Saat itu memang masih agak minim ya. Sebenarnya Heeh. kampus pernah
mendatangkan senior-senior yang alumni-alumni maaf yang Ah, sudah eksis kerja di luar negeri seperti oke. Jepang gitu kan. Ah, Dan juga pernah Unpad itu melakukan pertukaran program profesi nurse-nya dengan Arab Saudi pernah. Namun mm-mm. itu hanya satu angkatan kalau tidak salah Kak. Jadi kesananya saya cari tahu info sendiri aja. Ah, ah. Jadi waktu itu Seperti itu lulus Kak. lulus kuliah langsung ke Saudi atau sempat kerja dulu nih di Indonesia? Sebenarnya dulu kita ini Kak, tahun 2015, 2016 itu visa untuk perawat nakes Mm-mm. itu agak sedikit sulit ya sebenarnya Oh dulu gitu. itu. Nggak seperti sekarang marak Ah, gitu. ah, ah, Dulu cukup sulit. Jadi saya sempat nunggu itu sekitar 1 tahun. Jadi selama dari proses lulus sudah dapat STR itu masih nunggu juga. Jadi saya berangkat itu 2016. Saya lulus program profesi nurse 2015 Kak. ah, ah, ah. Jadi sempat setahun nganggur, bukan nganggur sih ya. Soalnya menurut agensinya bilang Mm-mm. teh udah daftar ini aja apa kerja yang serabutan gitu kayak home Mm-mm. care I- atau apa klinik-klinik yang tidak memerlukan kontrak gitu Ah, maksudnya ah, ya ya bebas ya. ya. Karena kalau kontrak khawatirnya bisa datang Kak Oh gitu Kak. gitu. Jadi dari Jadi berproses itu setahun khawatir ya? agensi itu khawatir Oke oke oke. 1 tahun berarti ya setahun. masa Namun tunggunya kalau gitu. untuk saat ini 1 tahun. Ah, Mm-mm. Namun kalau untuk saat ini Kak karena sudah tahu metode dan tahu trik-triknya ya ah, strateginya, jadi bisa tuh kita mengetahui oh programnya ini nih PJTKI ini nih ada misalnya berkas lengkap ya, ah, ah, udah ready PK misalnya, itu ah. bisa 2 minggu juga berangkat bisa Kak. Oh gitu. Kalau untuk saat ini karena Ah, visa ah, banyak gitu, ah, ah. Pilihannya banyak ya tidak gitu ya. seperti dulu ya Ah, ah. banyak. Oke. Yang Untuk penting pandai-pandai kita untuk mencari PJTKI. berarti dulu berangkatnya melalui agen ya, Dulu agensi, namun agensi. yang kedua kali karena sudah tahu, yang kedua kali ini saya langsung ke PJTKI yang Oh ya ya ya. terdaftar izinnya di Kemenp 2MI. Heeh. Nah, untuk proses ke Arab Saudinya dulu nih, masuk ke Saudinya, itu kan ada masa transisinya. Itu persiapannya gimana itu, Kak? Apa yang harus disiapkan atau melalui ujian apakah gitu? Oke, kalau yang pertama jelas kan sebenarnya ada 2 tahap ya Kak. Ini sebelumnya dulu ya, Ah, sebelum kita ngomongin yang wajibnya dulu ya, ya. yang sunnah namun apa ya nggak wajib tapi wajib gimana ya? Fardu ain, fardu ain. Fardu ain Jadi berarti. semacam CV. Heeh, heeh. Gerbangnya dulu lah, bukan pintu Ah, utama, iya gerbangnya ya. dulu. Ah. Gerbangnya tuh semacam CV atau interview dulu, Kak. Mm-mm. Ya, namun di sini nggak ada kewajiban pasti harus PJTK itu pasti interview gitu. Nggak, ada yang Mm-mm. PT tuh langsung rekrut juga ada gitu ya. Nah, terus kalau sudah berproses ke PJTKI yang terpercaya, kita ini juga kalau misalnya non langsung ya kak ya oleh Mm-mm. oleh kampus tuh didaftarin gitu ya kak ya. Nah kalau misalnya di Saudi itu ada sistemnya namanya sistem cek lah, anggaplah sistem cek ya pengecekan. Mm. Halo, Kak. Halo, halo. Halo kak. Ada nggak ini video punya aku, Kak? Muncul nggak? Eh, suaranya putus-putus, gambarnya tidak ada kak. Gimana, gimana ini? Ya, ampun, ampun. Atau apa cuacanya lagi nggak bagus mungkin. Memang keadaannya kayak gini sih Kak di sini. Emang nggak bisa diapa-apain, memang kondisinya. Oh, Heeh. oh Nah, gitu nah ini ya. muncul ya. Nah, udah muncul nih. Nah, Oke, kita lanjut aja Kak muncul tadi muncul Kak. Heeh. iya muncul kak.
Jadi persiapannya Oh, tadi oke, oke. sampai mana tadi Tadi ya? Sampai lupa. Di masa transisinya itu tadi, Kak. oh iya. Jadi ada beberapa PT yang memang tidak membutuhkan CV dan lain sebagainya. Kita hanya Heeh. perlu data flow dan persiapan untuk pendaftaran Mumaris untuk ujian. Ujian ini Oke. ininya Prometric ya terkenalnya. Padahal itu provider, nama providernya perusahaannya. Heeh, Namun heeh, kita terkenalnya Prometric heeh, seperti itu. Jadi harus ujian lulus itu ya semacam UKOM lah ya untuk dapat heeh. STR. Hukumnya versi Nah, sana ya. masa berlaku ya versi sana. Heeh. Masa berlakunya itu kalau pas saya setelah ujian itu 3 tahun masa berlakunya. Nah, Hmm, selanjutnya nanti diaktifasi per 2 tahun atau per setahun juga bisa. oke. Seperti itu. Tapi nggak perlu ujian lagi, cuman untuk perpanjangnya butuh SKP atau CMA bahasa sananya. Heeh. Oh gitu ya, ya, ya. Nah, berarti ini sudah nih masa Mm-mm. transisi sampai ke sana itu langsung Mm-mm. di lahan kerja atau kayak di apa ya? Kayak di karantina dulu, di pelatihan dulu atau Asrama. dikursuskan dulu asrama ya? Itu langsung Tidak, kerja Kak. atau dikursuskan Mm-mm. lagi? Langsung, langsung. Langsung Heeh. tidak, Kak. Jadi ini ya, mungkin gambaran untuk teman-teman yang mau ke Arab Saudi juga ya, Kak ya. Saya Mm-mm. yakin followersnya Kakak banyak gitu ya, yang mau kerja ke Arab Saudi. Yang mau kerja banyak banget ya, benar-benar. Heeh. Itu apa ya? Jangan pernah berpikir nanti gimana ya trainingnya kita gimana. Enggak, Ah, di sana tuh enggak ada senioritas jujur, Kak. Mereka ah, tuh merangkul ke kita. oke. Terus nanti tuh paling kita dikasih waktu 2 hari istirahat biasanya Mm-mm. ya. Di sana itu mulai jam dinas itu untuk orang-orang kantor itu Minggu ya. Jadi mungkin Oh, Sabtu mereka nggak ada nih orang-orang kayak HRD kayak gitunya. Kadang ah, ada yang nggak ada, kadang ada yang ada ya. Karena hari Jumat tuh di sana libur Kak. oh itu Hari bedanya Jumat di ya. sana sama dengan hari Minggu di sini. Libur nasionalnya Gitu. Jumat, oke. Jadi nah, libur nasionalnya. Jadi buat Oke. teman-teman sesuai hari datangnya hari apa. Misalnya hari Ah, datangnya mungkin hari Rebo, ya ah, hari Kamisnya langsung menghadap ke mm-mm. HRD untuk mungkin untuk pembuatan atau pertama untuk kontrak lagi tanda tangan kontrak yang di sana ya. Mm-mm. Satu, yang kedua pembuatan ID, yang ketiga ada ini fingerprint Ya, mungkin untuk kalau absen ya. misalnya klinik Ah, atau rumah sakit seperti ah, itu. oke. Nah, jadi kita paling dikasih waktu 1 atau 2 hari Kak sebenarnya. Sampai sana 2 hari istirahat, Setelah kedatangan lusanya. kita di sana tuh, Habis itu langsung kerja gitu hmm, ya. langsung kerja. Nah, Heeh. Namun untuk balik lagi mm-mm. kalau misalnya hari Jumat ya Ah, ah. kita libur. Oh gitu. Jadi misalnya harusnya kita menghadap tapi karena terhalang hari Jumat Ah, ah. misalnya, biasanya Besoknya lagi ya. diliburkan. Ah, ah. Udah besoknya lagi, Oh biasanya gitu seperti ya. itu sih Ah, Kak. ah. Nah, untuk Mm-mm. gambaran Jadi kerjaannya gimana tuh? Lanjut lanjut gimana Kak? nah, ini sih catatan aja ya Kak. Nanti Ah, kalau ah. teman-teman baru datang di Saudi itu, tolong ini apa? Jangan seperti saya ya, karena saya nggak tahu kalau foto di bandara Ah, ah. itu bakal dijadikan foto seumur hidup kita di sana, dijadikan foto Oh gitu. KTP itu Oh nanti. gitu. Oh iya Serius iya. Kak, Oh. serius. Saya kan nggak tahu ya 9 jam di perjalanan. Ah, ah, ah. Udah kerudung nggak Iya benar iya iya. KTP Karena 9 jam turun perjalanan ya. ngantri fingerprint disuruh dikira saya cuman iris mata Ah, doang ah, ah. ternyata diambil dipoto Kak Jadi itu untuk dan data jadi KTP ih jelek kali lah Oke oke. fotonya ya foto pas saat itu tiba seriusan Kak Oh, jadi triknya serius gitu jadi ya. buat teman-teman yang mau ke Arab Saudi Dandan dulu di bandara berarti. harus touch up dulu Ya ya iya ya ya. Oke kalau oke oke. pertama kali ke Arab Saudi kayak gitu ya Kak itu tips sedikit lah ya biar foto KTP-nya bagus Oh iya iya iya. Ya. Karena dibawa selama nah itu kerja di sana itu ya, hmm, nggak bisa diganti. iya itu ikamah sekalipun nih saya udah resign ya Kak yang pertama Mm-mm. saya daftar lagi ke Saudi nih. Ya, Saya pikir itu foto ikamah akan ah, ah. ganti, Kak. Jadi tetap Ternyata itu. tidak.
tetap yang pertama kali daftar. Oke, oke. Oke. Dan bagus-bagusin udah tetap gitu ya. Eh, Itu Berarti sekilas trik juga. infonya ya. Jadi, Tas make up berarti heeh, dikeluarin kalau di bandara ya. iya, 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 iya. Oke, itu oke. berfungsi banget, Eh, eh. berguna. Gambaran ini Gitu Kak, Kak. gambaran kerjanya gimana tuh Untuk kalau bisa kerja, diceritakan? oke, kita ini ya Kak, maaf ya. Mm-mm. Kita bagi mungkin ke dua tempat, rumah Ah, ah. sakit dan klinik Kak. Oh ya. Jika rumah sakit itu nggak jauh beda sama di Indonesia, cuman tetap 8 jam kerja, Ah, ataupun ah. misalnya kalau rumah sakitnya keterbatasan tenaga atau keterbatasan karyawan, biasanya di 12 jam kan. Ada Dua, yang dua dua shift berarti ya. belas jam dinas, Ah, ah. uh-uh, 2 shift, mungkin 3 hari atau 4 hari, nanti 3 harinya libur. Ada yang seperti itu rumah Oh, sakit ah, ya, ah. sistemnya Iya. straight. Mm-mm. Mm-mm. Atau ada juga yang di klinik juga terbagi, ada yang straight, ada yang broken time. Ah, ah. Kalau misalnya di kliniknya yang ini balik lagi gimana kebijakan klinik, Ah, ah. bukanya jam berapa ya Kak ya? Karena setiap klinik itu beda beda kebijakan, Mm-mm. dan tiap klinik beda dokter, beda kemauan. Biasanya Ah, kayak ah, ah. misalnya seperti dokter saya maunya bukanya kliniknya broken time dari Mm-mm. jam 11 sampai jam 2, nanti dari jam 6 sampai jam 11 malam. Seperti itu Kak. Jadi broken Oh, time itu ah, ah, ah. 2 kali. Nah, dalam Dipecahnya ya. Ah, 8 ah. jam dibagi 2. Ah, ah. Mm-mm. Ada juga yang Bukanya langsung 8 jam gitu ada juga ya. ada. Mm-mm. Tergantung dokternya tadi sama Gitu. tergantung klinik ya. Tergantung itunya. Mm-mm. Seperti itu Kak. Terus apa lagi ya? Itu balik lagi gimana dokternya dan gimana Ah, emang aturan kliniknya. Balik lagi ke ah. sana. Iya, iya, iya. Karena rata-rata swasta ya kalau di sana ya, klinik dan lain-lain gitu. Banyaknya swasta. Mm-mm. Bener. Kak. Kalau di klinik berarti ikut liburnya Seperti libur kalender atau gimana? Liburnya di hari kita Jumat itu. seperti yang sudah hari Jumat itu, dan mungkin Mm-mm. founding day atau ini juga National Day, yang hari kemerdekaan Oh, independensi iya, ya. iya, iya. Hari kemerdekaannya mereka. Ah. uh, Terus hari Jumat, founding day, Mm. itu beda-beda. Saya nggak hafal banget Nggak. ya Kak, jujur. Saya cuma ngikutin alur aja. Ah. Sama ini yang kerasa itu kalau habis Idul Fitri itu biasanya libur 5 atau 6 hari, nanti Idul Adha 5 atau 6 hari juga kayak Oke, gitu. jadi liburnya di hari-hari Hanya itu liburnya. terutama agama Islam ya. Memang Islam semua ya di situ ya. Nggak ada kayak kita di Indonesia kan Natal libur, Mayoritas ada sih yang Nyepi nanti libur lagi gitu. Kalau di sana ini aja ya, uh, Idul Fitri sama kalau Idul Indonesia Adha. Ah, ah. banyak ya Kak. Iya. Kalau jatah cuti gimana? Idul Adha, founding day, Independence Day. Gimana Kak? Kalau jatah cutinya gimana? Dalam setahun dapat Gimana? jatah cuti tahunan. 1 tahun dapat berapa ini? Ini Kak, itu tergantung lagi ya, balik lagi ke kebijakan klinik. Ah, Ada yang ah. 1 kali kontrak, itu kan 1 kali kontrak itu ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Mm, Nah, ada yang, tapi mayoritas memberlakukan itu 1 kali kontrak itu 2 tahun, itu bisa ambil cuti baru setelah beres kontrak itu. Oke. Selama kurang lebih ada yang 23 hari, 21 Mm-mm. hari, itu kebijakan, balik lagi Iya, kebijakan iya, iya, mereka. iya. Nah, kalau saya pribadi, Kak, jujur, eh, karena kan saya tuh 2 kali balik ya, 5 tahun pertama itu nggak pernah ngambil cuti, jujur. Jadi, dilabasin gitu. Ah, Sekaligus sih pulang gitu maksudnya, biar sekalian. Nah, ah, ah. yang kemarin ini yang kedua itu 3 tahun kan. 1 tahun karena memang ada masalah finansial di kliniknya, jadi saya Mm-mm. diizinkan untuk pindah klinik. Ah, ah. Pindah Iya, iya, iya. klinik. Nah, kan kalau di klinik yang ngambil saya dari Indo itu kontraknya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun saya baru boleh cuti. Ah, ah, ah. Nah, pindah klinik, tapi ternyata di tengah jalan baru 1 tahun kerja, klinik ada kendala Ah, ah, ah. pengurangan Tenaga gitu ya, pengurangan. karyawan. Ah, ah. Ya, eh, kelebihan kelebihan ya. Jadi Ah, karena mungkin saat itu jujur sih Kak, gaji itu sudah sering terlambat.
Jadi Mm-mm. sampai dirapel 2 bulan kayak gitu, mendekati Oh. 2 bulan baru dibayar setengahnya seperti itu. Mm-mm. Jadi saya mohon izin ke HRD, boleh nggak diizinin untuk pindah pindah klinik, apa aja sekiranya yang perlu saya penuhi gitu. Ah, Ternyata diizinkan, alhamdulillahnya, dan saya dapetin klinik yang deket Jabal Uhud, deket deket Masjidil Haram ya ah, Kak ya. oh Itu ya ya ya. alhamdulillah per tahun diizinkan untuk ambil cuti selama Itu 21 hari. kontrak baru berarti di tempat yang Itu itu tadi. Mulai dari baru kontrak lagi kok. baru. Iya, Heeh. baru lagi Kak. Dan itu kita walaupun cuti tapi cuti berbayar ya, sekalipun kita cuti tapi Mm-mm. di tetap gaji masuk gitu. Oh, jadi dihitung sama kayak kerja juga ya, walaupun cuti itu. Itu berapa ini cutinya? 20 hari. 1 tahun saya dapat 21 hari. Oke, lumayan lah, bisa ya, langsung pulang Satu kampung. tahun. Cukup lah untuk pulang ya, Sayang sekali tinggalnya cuti. Kak. Karena, karena jujur Kak, itu kan kalau tiket nggak di provider kita kelabakan juga ya. Ah, Kemarin tuh ah, tiket 1.500 jujur kan. ah, Namun balik lagi kalau kliniknya memang eman, apa ya, sayang sama kita, ah, ah. kita diperlukan, apapun yang kita mau difasilitasi kok. Oh gitu, Jadi sampai. kemarin kejadian seperti itu. Jadi Ah, 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 dikasih apa yang kita mau, gaji mau naik berapa kayak ah, gitu. ah. Jadi Oh, kalau balik lagi ke klinik, oke oke. Jadi menarik juga ya. teman-teman, iya serius Kak. Sampai teman-teman yang lain tuh sampai bilang kayak gini, mustahil kamu baru kerja 2 tahun tapi gajimu sudah sampai mau 6.000. Ah, Karena memang jarang Kak, ya ya ya. seriusan. Berarti tergantung selera juga ya. Kalau kliniknya senang sama kita, ya dibayarnya lebih gitu ya. Nggak Iya, ada itu nggak ada kesamaan negosiasi berarti ya. Kak. Oke oke oke. Tidak ada Kak. Makanya orang-orang kayak, hah seriusan gitu. Heeh. Kayak impossible ya Kak ya. Iya iya iya. Iya. Jujur emang. Mm. Heeh. Tipsnya cuman itu Kak, apa? Kita harus bisa menaklukkan sesuatu hal yang sekiranya orang lain tidak bisa Iya iya lakukan. iya. Itu Kak. Oke. Jadi ya ibaratnya Seperti itu. jadi apa ya? Jadi kayak andalan banget gitu di situ. Jadi kesayangan lah. Jadi kalau mau pindah ini, jangan deh di sini Nah, aja gitu. ya betul 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 betul. Heeh. Seperti itu Kak. Kalau gitu, kalau ngambeknya cuma saat itu doang, tapi Mm-mm. kalau sayang mereka kasih apapun itu gitu. Itu orang Oh iya iya orang iya. Saudi rata-rata ya. Mm-mm. Gitu Terkenal Kak. ya Saudi Terus Sultan lah nih, pokoknya. Nggak hitung-hitungan kalau menggaji. iya benar. Iya. Makanya untuk teman-teman yang pinter-pinter aja lah, ambil hati dokternya, Heeh. HRD-nya seperti itu. Kalau mau Itu ke Saudi itu memang heeh, ambil hati. sistem kesehatannya Iya. kalau kayak kita di Indonesia kan berjenjang. Ada dari puskesmas dulu, ke rumah sakit pun tipe C dulu, tipe tipe B, baru ke tipe A gitu. Kalau di Saudi gitu juga nggak? Berjenjang gitu juga nggak? Jujur sih Kak, maaf ya sebelumnya. Saya kan memang belum ada pengalaman di rumah sakit ya. Oh iya iya Saya ya. Di satu klinik ya. di klinik. Namun Heeh. setahu saya kalau di sana tuh sistemnya kalau untuk kita pendatang atau Mm-mm. ekspatriat ya, atau ajnabi kalau bahasa Arabnya mungkin, kalau kita sakit di mana asuransi kita bekerja, udah itu aja. Oh gitu. Kita nggak Heeh, heeh. kita nggak mikirin tipe A, tipe B, tipe C. Heeh, Pokoknya heeh, asuransi kita kerjanya di mana aja, di heeh. rumah sakit mana, di klinik mana aja gitu aja. Jadi langsung Oh, datangnya ke sana. oke, udah ditentukan di paskesnya Mm-mm. itu ya. Kamu ikut paskes mana gitu. Mm-mm. Oke, oke. Nah, Iya, benar sekali Kak. Dan mungkin untuk teman-teman Kak gimana? Kalau untuk halo? teman-teman yang mungkin masih non ya Kak ya, itu Heeh, sambil sambil aja Kak. Maksudnya bukan non itu yang baru gitu ya. heeh. Itu sambil jangan dilupakan jadwal untuk ujiannya kapan. Itu harus selalu ini apa? Informasiin juga ke HRD-nya atau ke head nurse-nya gitu. Itu Mm-mm. sih harus banyak komunikasi, jangan Iya, iya, diem. iya. Harus aktif lah ya. Kitanya yang aktif ya. Seperti itu Kak. Heeh. Mm-mm. Nah, dari pengalaman Mm-mm. dari Karena peng, kan dari pengalaman di sana Kak, selama di Saudi, kira-kira apa nih yang dari sistem kesehatannya ya, yang menjadi perbedaan paling mencolok lah dengan di Indonesia? Apa nih perbedaannya?
perbedaannya apa ya Kak ya? Saya kalau ditanya gitu jujur sih Kak ya, Heeh. karena eh, satu yaitu tadi saya belum ada pengalaman di rumah sakit Iya, langsung ya. heeh. Itu saya sebelumnya 5 tahun itu di rehab jujur Kak. Jadi kalau untuk perbedaan saya belum bisa menilai secara signifikan ini loh beda-beda gini. Heeh. Cuma kalau menurut saya satu dua, jadi nggak terlalu signifikan banget gitu perbedaannya. Mm-mm. Semacam misalnya maaf ya kayak di rumah sakit apa pemerintah Mm-mm. itu difasilitasi kok apa kalau untuk asuransi dan lain sebagainya kita datang ke rumah sakit tipe apapun misalnya kalau asuransi kita kerja ya tetap aja difasilitasi gitu nggak Heeh. membeda-bedakan seperti Iya, itu ya. Kak. Kalau kayak kita di Jadi Indonesia kan, kalau ditanya perbedaan itu heeh, yang gimana Pak Kak? kalau kalau di rumah sakit tuh terkenal banget kayak yang antrian panjang sampai numpuk pasien gitu. Kalau di sana gitu juga nggak? Ada juga kejadian gitu? Itu rata-rata sih ya Kak ya. Mm-mm. Cuman ya balik lagi Kak, mereka kan ada sistemnya triase ya juga sama Heeh, aja kayak di heeh. Indo. Iya, Jadi Grace nggak bisa bilang bagusan di sana, bagusan di sini karena iya, jujur ya. ya kayak mohon maaf sebelumnya nih. Kurang lebihnya gitulah pokoknya Jadi ya. setahu setahu Eis pokoknya kalau Eis bawa pasien karena Eis juga kan selama kemarin 5 tahun di rehab suka bawa pasien ya kalau tidak tertangani Heeh. di rehab rehab itu semacam mungkin ini ya yayasan atau apa ya pokoknya diawasi ditanggung jawabi oleh dinas sosial seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Heeh. Jadi kalau misalnya 3 hari misalnya demam Heeh. nih, si pasien nggak tertangani, itu biasanya di rehab itu dirujuk ke rumah sakit kayak gitu. Dan itu nggak ada tipe-tipe ini ya kak maaf ya, Tipe A, tipe B. dirujuk ke rumah sakit tipe A, tipe B, Ha, nggak ada, ha. nggak ada. Pokoknya Oh, ya, rumah ya, ya. sakit milik pemerintah yang ada di wilayah tersebut harus menerima gitu. Oke, Dan oke. saya perhatikan, ketika saya bawa pasien langsung aja tinggal ke resepsionnya kan bilang saya bawa pasien ini ada bed enggak seperti itu kalau tidak Heeh, ada bed ya sama aja kita juga di kursi roda kayak gitu sama heeh. aja kak Oke. Nah, ini ke depannya tapi rencananya, cepat semuanya. ke depannya rencananya gimana nih, Kak? Mau berangkat lagi atau mau menerapkan ilmunya itu di Indonesia nih? Sepertinya gini ya kak Heeh. gimana ya berat hati sekali. Heeh. Sebenarnya kalau dibilang untuk menerapkan ilmu, jujur kalau di Indonesia sendiri kan perlu tidak sedikit biaya ya kayak Mm-mm. untuk mungkin membeli peralatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kemungkinan besar saya ada niatnya pengen balik lagi ke luar Asik. negeri, entah kemana ke mananya. Sudah berproses jangan-jangan. Belum Kak, Oh, belum, belum, belum belum, memulai ya. belum Keenakan masih ya, yang keterusan coba-coba ya. interview ikut. Karena jujur Kak, saya perhatikan ini ya, maaf ya Kak ya, Mm-mm. 80% sepertinya ya, Heeh. sepertinya 80% para PMI yang sudah merasakan kenikmatan uang luar negeri ketika pulang ke kampung halaman itu cuma Ketagihan ya. bertahan 2-3 bulan habis itu uang, uang habis pengen Iya. balik lagi gitu. Cari lagi. Oke, oke, oke. Mohon maaf ini Ah, berdasarkan yang saya lihat gitu ya, iya, kayak maaf ya gitu. rata-rata memang gitu sih. Jadi ya dengan gaji rata-rata di Indonesia dibanding mereka yang di luar sih, ya lebih memilih kabur aja dulu sih. Sama kami juga yang udah kerja di sini pun apa ngendengar cerita dari teman-teman yang kerja di sana kayaknya aduh kayaknya enak nih kerja mereka di sana nih. Jadi walaupun capek tapi dibayar sesuai dengan keringatnya gitu, sesuai upahnya sesuai lah dengan keringatnya gitu. Kemana nih rencananya? Ya Negara mana setuju tujuan kak. Ini berikutnya? nih eh, saya belum tahu sih kak ya jujur ya Eh, kak. Ini sebagai intermezzo lagi balik lagi intermezzo. Buat teman-teman nih jujur ya kak ya. Kalau untuk tingkat fasilitas kesehatan saya nggak bisa nilai. Tapi kalau untuk tingkat kan kita kerja ya niatnya kan kerja bener nggak Iya, kak? iya Bukan kita yang benar-benar. jadi orang sakit toh. Jadi Iya, iya. kalau saya nilai, maaf ini sebelumnya, Hmm. eh, maaf banget ini beribu-ribu maaf ya. Untuk teman-teman yang kerja di Indonesia itu keren-keren. Heeh. Teman-teman itu maaf ya kak, sudah apa ya? Ibarat kata nih
selain dokumentasi, teman-teman juga sampai bisa mendorong-dorong pasien Iya, gitu oke oke, kan. benar benar Kalau benar. maaf, jadi maaf banget, maaf beribu-ribu maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman atau Eh, bagaimana. Saya mohon maaf, kayak ya Allah nggak enak ngomongnya sebenarnya. Beban kerja perawat di Saudi itu lebih enak ketimbang Oh, beban kerja di Indonesia. iya, Maaf, maaf ini benar menurut benar. pendapat Heeh, saya. Eh, karena saya perhatikan kakak kemarin kan bawa ini ya saudara ke rumah sakit gitu. Saya heeh. sampai bilang ngeluh ke keluarga saya bilang kayak gini. Kayaknya saya kalau daftar di Indonesia saya Nggak kayaknya sanggup. mati berdiri ini. Gak sanggup saya jujur. Iya iya iya. Allah astagfirullah. Karena jujur kayak saya ini sedikit sharing ya untuk beban kerja. Mm-mm. Gaji saya yang maaf mungkin belasan juta dirupiahkan ya. Kalau Namun dirupiahkan. beban kerja saya kalau mau dikupas beban kerja saya itu kan broken time kayak 3 jam di pagi, 5 jam di Sore, sore sore ke sampai malam ya malam kak ya. ya. Iya, iya dari jam 6 sampai jam 11 malam kan Iya, iya. kemarin. Tapi jujur kak, hal yang awalnya saya takuti, saya nggak bisa. Ah, Kan derma itu nggak ada basic ya untuk kita iya. pelajaran di derma kecantikan kayak gitu kan nggak Iya ada iya. ya kak ya. Jujur di kampus tuh nggak ada. Atau dental gitu kan, Iya, gigi gitu. Saya nggak ada untuk lebih dalam gitu kan nggak ada ya. secara umum aja Itu kali yang ya. awalnya saya takuti, tapi iya. Heeh. Tapi pas udah nyampe sana jujur Kak, saya ditempatin di derma, saya betah. Kenapa? 3 jam saya nganggur Kak, saya nggak ada pasien. Udah diam aja duduk. Heeh. Sampai dokter tuh bilang, Is, kamu mau tidur, mau ngopi, mau apa, Terserah. terserah. Nggak Kalau ada disuruh. pasien telepon ya. Kalau di Indonesia udah disuruh ngelipat kasa itu. Kalau di Indonesia udah disuruh ngelipat kasa kalau nggak. Tidak Kak, tidak demi Oke oke Allah Kak. oke. Dokter dokter saya yang bebasin. Makanya Heeh. kata saya bilang, lebih enak beban kerja di luar negeri gitu. Oke oke. Kebayang. Saya nggak ada Kak, jujur demi apanya saya nggak ada disuruh-suruh untuk dorong-dorong pasien. Heeh. Terus untuk askap nih ya, Heeh. ini gimana kan kita nulis askap banyak tuh Iya misalnya iya. ya, atau Heeh. input-input di sana tuh enggak. Oke. Kalau ditempatin di dental nggak pernah, nggak pernah nulis-nulis malah, Heeh. Askep tetap ada, cuma jujur gimana? Catatan keperawatannya gimana dia? nggak ada, Ada. Oh, tidak ada Kak, tidak ada, enak luar biasa, tidak ada. Kak. Mm-mm. Saya Kalau makanya, dan ini sedikit info juga untuk teman-teman ya Kak ya. Jangan pernah gajinya tinggi pasti beban kerjanya tinggi. Salah ha. Kak, jujur. Oh, gitu. Ih, Oke, oke. Kak ke luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Salah. Yang penting nekat aja dulu. Iya, Nanti sambil nyelam minum air kok. iya, iya. Yang Oke, penting oke, bisa oke. basic bahasa Inggris. Heeh. Kalau gambaran di Indonesia Itu. nih ya, di kayak kami di Puskesmas nih. Jadi sebagai perawat itu nggak cuma ya selayaknya tugas perawat, ngerangkap juga bisa jadi bendahara, bisa juga jadi nih. Pokoknya harus serba bisa deh. Dorong pasien juga harus bisa, membaiki alat juga. Kadang kita bisa jadi analis juga kalau analisnya nggak ada, meriksa lab sendiri gitu. Kadang kalau apotekernya nggak ada ngeracik Saya obat kemarin sendiri gitu. Kalau di sana udah jelas ya ininya ya, beban kerjanya apa, batasan-batasannya udah jelas. Oke oke, luar biasa. juga, Kak. Lebih ringan. Dan Mm-mm. ini sedikit info, kan ini ada program di sini, maaf ya Kak, lagi hujan besar ini. Ha. Mungkin sinyalnya agak putus-putus, saya mohon maaf. Ya. Jadi sekilas info aja ini Kak, karena ini peluang yang cukup bagus juga sekalian promosi ya buat Ha. teman-teman yang mau merubah nasib gitu kan. Ini ada perekrutan besar-besaran dari MOH Kuwait ya. Oh, ini Kementerian MOH Kuwait. Kesehatannya di Kuwait ya, MOH itu Iya, versinya iya Kuwait ya. Ha. betul sekali Kak. Ha. Nah, itu nggak ada ujian kesetaraan. Oh. D3 S1 bisa daftar. D3 dengan minimal 2 tahun pengalaman bisa dapat 35 juta ya. Luar biasa. Dan gongnya lagi nih, ini Ha. bener-bener kompor ini saya, maaf ya. Kak, jujur, teman saya sudah di sana, mayoritas teman-teman saya yang seangkatan dulu pertama ke Saudi udah di sana Hmm. soalnya bilang
beban kerja kamu di sana seperti apa, tidak seimbang sama yang di Kuwait. Di Kuwait lebih ringan lagi. Ringan Bisa lagi. kebayang nggak? Gaji lebih besar, kerjaan lebih ringan. Ya, gitu Kak. Oke, oke, oke. Jadi buat teman-teman jangan ngerasa ketakutan gitu ya Heeh, kalau mau mau ke luar negeri gitu ya. Nekat aja dan sambil belajar bahasa Inggrisnya gitu. heeh, Karena untuk wilayah Timur Tengah nggak ada nilai IELTS, nggak heeh, diperluin heeh. nilai TOEFL, nggak diperluin harus bisa bahasa Arab, nggak. Paling Mm-mm. mudah itu tembus ke wilayah Timur Tengah, Timur paling Tengah ya. mudah. Heeh. Oke. Terakhir kali Kak, mungkin lebih ke Itu pesan Kak. atau apa ya, kayak triknya dari Kakak untuk teman-teman yang ingin berkarir juga kayak Kakak di Timur Tengah lah. Apa nih yang bisa disampaikan? Mungkin persiapannya harus ini dulu nih atau kuliahnya dulu harus nilai sekian atau gimana? Mungkin pesan dari Kakak apa nih Kak? Untuk teman-teman, kalau yang masih kuliah ya Heeh. ya, silakan belajar bahasa Inggris. Oke, bahasa Lulus Kak penting. Heeh. gimana? Nggak ada. Pokoknya belajar aja, nggak ada ibaratnya telat dalam hal belajar kan ya kayak Iya, ya. seperti itu. Dan juga kalau memang mau ke luar negeri, pahami dulu eh, apa ya namanya rule atau aturan main kerja yang berlaku di sana. Misalnya Mm-mm. kalau misalnya wilayah Australia diperlukan enkle kan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Atau Amerika kan enkle, Iya, kalau iya. misalnya Jepang apa gitu kan. Pokoknya pahami dulu negara mana yang ingin dituju dan sedari sekarang coba penuhi yang menjadi Syarat syarat itu tersebut ya. gitu. Oke, Karena kita oke. nggak tahu. Karena kalau misalnya kita pengen seperti itu Kak. Jadi jangan pernah takut untuk hal apapun. Nilai Oke. saya juga jujur Kak, IPK saya juga pas-pasan gitu ibaratnya. Tapi ya peluang kerja ke luar negeri itu nggak ada matinya jujur. Dan nggak ada batasan usia juga ya di sana ya? Kalau untuk wilayah Timur Tengah mungkin 45 ke bawah ya Kak ya. Tapi Heeh. kalau untuk Amerika mungkin nggak ada batasan umur kan ya. Iya, Kalau iya. Amerika mah ya Kak ya. Oke, oke. Mungkin ya, ya, ya. Dari teman-teman juga Seperti di itu Kak. Pokoknya siapapun itu semua berpeluang. teman-teman di sini juga kan banyak juga yang walaupun udah kerja nih ya, kayak aku nih juga banyak juga yang nanya gitu gimana sih kayak mereka bisa kerja di sana. Nah, makanya dengan podcast-podcast gini mungkin sedikit info buat mereka yang pengen kabur aja dulu. Mungkin nanti bisa kalau aku butuh apa info apa macam-macam, aku Iya, chat nanti ya terkait keberangkatan ke sana atau info ya menuju Kak. sana gitu. Oh, Oke. dan jangan lupa Kak, jangan Heeh, benar. Ya, masukkan lagi Kak, kalau misalnya untuk wilayah Arab Saudi, PJTKI. Jadi silahkan teman-teman pastikan PJTKI itu terdaftar di Kemenp 2MI. Itu legal dan heeh. ada izinnya gitu. Itu aja pesan Ais. Cek cek Dan pertamanya itu ya. pesan Ais juga berikutnya nih, udah terakhir. Heeh. Pesan Ais juga yang terakhir, Kak, mohon maaf ya. Ini terakhir. Oke, oke, oke. Sumpah ini the last. Heeh, Teman-teman kalau pengen ke luar negeri jangan pernah pasang mukpeng atau muka pengen heeh. ke Jual mahal lagi. PJTKI karena Oh, nanti tuh di teman karena nanti teman-teman tuh diminta untuk bayaran itu jangan ya tolong. heeh. Jadi seleksi lagi ya. Jadi tipsnya kalau mau gabung ini, ya Allah ini mahal banget ini ilmunya sebenarnya. Jadi ini cuma bagi di podcastnya kakak nih ya. Oke, oke. Yang Terima mau kasih. ke Arab Saudi, tipsnya kalau milih PJTKI jangan mupeng. Yang kedua strateginya bilang, eh, Kak, saya sudah ada pengalaman dari keluarga saya untuk pembayaran. Jadi pembayaran saya akan bayar lunas atau akan saya bagi beberapa termin, boleh enggak? Hmm. Dan ini kalau udah fix mau berangkat, karena jujur Kak, banyak yang ketipu. Uang sudah masuk Oh, puluhan juta, nyatanya nggak nggak berangkat berangkat. gitu loh. Heeh. Oke, Lama. oke. Itu Seperti itu Kak. Udah, strateginya gitu. Oke, luar mohon maaf biasa. ini untuk Kak Herli. Intinya itu tadi ya, jangan pasang muka pengen banget gitu ya. Strateginya. Nah, nanti malah dimanfaatin. Betul. Oke, Karena oke. mereka rata itu Kak. Dimanfaatin benar sekali Kak. Oke, oke. Terima kasih Ini loh. sekian dari Eis Kak.
Aku terima kasih loh. Aduh Kak, mohon maaf banget. Aku yang mohon maaf udah putus berkali-kali ini, ngulang lagi ya, keadaannya memang begini. Oke, makasih Sama info-infonya ya. Kak, terima Eh, kasih. Oke, salam buat keluarga di sana ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Sukses juga buat Ais Ya di Kak, nanti terima ya. Oke. kasih. Sukses untuk Kak Herli juga ya. Amin amin. Makasih. Assalamualaikum.